yang telah meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala dosa dan kekhilafan. Kemudian juga salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan juga kepada segenap kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Ar-Rahmah, baik yang offline maupun yang online. Pak Priyo yang sedang online di Lamongan, mudah-mudahan bisa diberikan nikmat sehat walafiat. Juga Pak Dedi yang tengah dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera berikan kesehatan. Juga yang kami hormati jamaah yang offline, ada Pak Haji Asar juga sudah hadir, mudah-mudahan bisa diberikan nikmat sehat walafiat. Dan juga ada Pak Jian Niko juga sudah hadir, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat. Dan juga ada Pak yang juga sudah hadir, juga mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat. Juga ada Mas Ali, masya Allah, kita doakan mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat, serta diberikan dan akhirat ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga ada Mas Ali juga sudah hadir, juga mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat. Juga ada Mas Mikir, masya Allah, juga sudah bisa hadir lagi, masya Allah, juga mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesulitan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga ada Pak Heru juga sudah hadir, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat. Dan juga ada Pak Haji Allah juga sudah hadir, mudah-mudahan juga senantiasa diberikan nikmat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita sudah ada di penghujung surah Al-Fajr, Pak ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surah Al-Fajr ayat 27. Ya, kalau sudah ketemu ayatnya kita langsung saja bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Ya, daripada surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya-nya di sini panjang. Panjangnya itu di sini agak lama karena ini adalah mad jaiz munfasil. Jadi ada mad ketemu hamzah dalam dua kata sebenarnya, Pak ya. Ini antara ya dengan ayyatuhan itu dua kata. Ya-nya satu kata, ayyatuhannya itu kata yang lainnya lagi atau kata yang keduanya. Cuma dalam penulisan digabung padahal ini adalah dua kata. Kemudian ayyatuha di situ ya-nya ada tasdidnya, ditekan baik. Ya ayyatuh.
Ayyatuha. Ketika baca ai itu ditekan dan agak ditahan, kasih tempo. Ya ayyatuhan, gitu Pak ya. Ayyatuhan. Kemudian ya ayyatuhan langsung ditekan ke huruf nunnya. Ya ayyatuhan nafs. Nunnya itu ada tasdidnya, dia digunakan, didengungkan. Dan ketika mendengungkan huruf nun ini dikasih jeda juga, bukan dikasih jeda, dikasih tempo. Ya ayyatuhan nafsun, itu dikasih tempo. Itu yang namanya gunnah. Dan nafsu di situ ada fa, fa-nya itu sukun. Fa-nya sukun, maka di sini berhubung fa adalah huruf hamad, maka dia mesti mengeluarkan yang namanya hamad atau desir. Nafsul, ada hawa yang keluar, Pak ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Mutmainnah. Pada kata al-mutmainnah itu soalnya mutmainnah. Nah, di sini huruf to, to-nya sukun. Dan to ini termasuk huruf qalqalah. Artinya kalau dia sukun, dia mengeluarkan qalqalah atau pantulan. Nah, maka di sini kita pantulkan huruf to-nya. Jadi mutmainnah. 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 Kemudian juga di sini hamzah. Hamzah, jadi hati-hati, hamzah ini dibacanya dari dada, mutmainnah, jangan menjadi mutmainnah, jangan menjadi ain. Dia tetap mutmainnah, innah. Sampai ketukar jadi ain, mutmainnah, biru, tapi mutmainnah. Kemudian nunnya itu bertasdid. Nunnya ada tasdidnya. Dia digunakan lagi banyak, didengungkan, kemudian dikasih tempo sekitar 2 sampai 3 detik. Mutmainnah. Taknya di ujung, tak marbutoh. Kalau dia sukun, dia bunyinya berubah menjadi ha. Mutmainnah. Mutmainnah. Jadinya bunyinya kalau dia sukun. Kita baca lagi Pak ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian irji'i di sini ra-nya ra itu makhrajnya adalah tidak ketemu dengan langit-langit paling agak ke depan, paling depan gitu Pak ya, ra gitu Pak ya. Sama dengan makhraj huruf nun. Ra. Irji'i ra. Irji'i. Kemudian ain, nah di sini ainnya jelas. Irji'i. Ain. Kemudian i-nya di sini panjang dan panjangnya itu agak lama, Pak ya, karena ini adalah mad jaiz munfasil. Ada mad ketemu dengan hamzah dalam 2 kata. Panjangnya sekitar 5 harokat atau ketupat. Irji'i ila. Pada kata ila, hati-hati jangan sampai kita membacanya illa, ditekan. Artinya akan berubah, Pak ya. Ila itu ila ke, kalau illa kecuali. Jadi di sini ila, la-nya itu tanpa ada tekanan huruf lamnya. Jadi ila aja baca ila gitu Pak ya. Ila rabbiki ra-nya lagi. Makronya sama dengan nun rabbiki. Rabbiki ba-nya ditekan dan dikasih tempo. Sejenak rabbiki. Ya. Kemudian radhi huruf dha. Dha ini makrojnya adalah seperti yang sering dijelaskan Pak ya. Bahwa pinggir lidah sebelah kiri ditentukan ke barisan di bagian dalam sebelah kiri itu. Dha. Huruf dha ya. Dan akan kedengaran jelas ketika bo ini berharokat kasar radhi gitu ya.
Dan di sini pada kata radhi, dhamnya itu berharokat kasrah. Jadi di sini akan terdengar jelas maksud daripada huruf dha ini, Pak ya. Radiyatan mardiyah. Ada dua dha. Radiyatan. Pada kata ta, di situ taknya harokatnya fathatain bertemu dengan mim, jadinya idgham. Jadi radiyatan mardiyah. Tam ya, jadi fathatainnya dimasukkan, idghamkan ke huruf mim. Jadinya radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Ya, mardiyah, mardiyah, mardiyah. Huruf ra, mardiyah. Ini bawa lagi ketemu seperti yang tadi. Dan di sini ya-nya ada tasdidnya. Kalau tadi radiyah, di situ ya-nya nggak ada tasdid. Kalau di sini ya-nya itu ada tasdid. Radiyatan mardiyah. Mardiyah gitu Pak ya. Ya-nya itu ada tasdid. Dan taknya berhubung dia ada di ujung kata dan waqaf, maka disebutkan jadi tak. Radiyatan mardiyah. Seperti yang tadi. Jangan kepanjangan, Pak. Jangan jadi mardiyah, tapi mardiyah. Tentukan saja. Baca lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian fadkhuli dalnya itu sukun. Jadi dia mantul ada qalqalah fadkhuli huruf kha harusnya lebih jelas ya kha kedengaran biar terbedakan dengan huruf fadkhuli kha ya fadkhuli li-nya panjang tabii fadkhuli fi ibadi fi-nya panjang ibadi ba-nya panjang ibadi dan li-nya juga panjang fadkhuli fi ibadi. Kemudian wadkhuli di sini dal sukun mantul juga qalqalah wadkhuli. Koknya lagi kerasanya wadkhuli, li-nya panjang. Dan jannati di situ ada tasdidnya dan dia mesti digunakan jannati. Bentuknya panjang maqsad. Kita baca lagi Pak ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada seorang-seorang kita akan sedikit jelaskan terkait makna daripada surah Al-Fajr ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat menurut sebagian ahli tafsir. Itu diserukan kepada jiwa orang-orang mukmin ketika mereka hendak sakaratul maut, hendak melepaskan nyawa ya, ketika dia meninggal dunia. Jadi ketika ruhnya akan lepas dari jasad diseru seperti itu dengan seruan yang menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Seperti itu makanya tidak jarang Pak ya kalau kita lihat ada orang yang meninggal kok habis meninggal itu malah senyum Pak ya. Padahal sakaratul maut itu kan sakit banget Pak. Sakit benar sakaratul maut itu Pak. Bahkan Nabi juga, Nabi Muhammad SAW itu nggak lepas dari sakaratul maut yang menyakitkan gitu Pak. Makanya beliau ketika anak meninggal waktu Pak dia mencelupkan tangan ke air, mengucapkan ke muka innalil mauti sakarat, akan meninggal itu Nabi itu. Sungguhnya kematian itu ada sekaratnya, sakaratul maut. Jadi situ Nabi merasakan sakit luar biasa, kemudian menunjuk ke atas ila rafiqil a'la, menunjuk ke atas ke ya Allah udah gitu tangannya jatuh terkulai dan Nabi sudah meninggal dunia. Itu Nabi sekelas Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kita yang tentunya derajatnya jauh di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam doa selamat itu Pak, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankanlah bagi kami dalam sakaratul maut kami. Nah,
Ini orang-orang beriman ketika sakaratul maut mereka bisa merasakan panggilan malaikat yang makanya dalam ayat Al-Qur'an yang ini dikatakan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat turun kemudian memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang tengah sakaratul maut dengan apa? Allah takhafu, jangan takut. Jangan takut dengan peristiwa yang akan kau hadapi setelah meninggal, setelah mati. Semuanya baik, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan risau, karena perkara yang akan kau hadapi setelah mati itu baik semuanya, insya Allah. Kemudian wala tahzanu gitu kan, dan jangan takut, jangan sedih. Sedih itu kenapa? Ninggalin dunia, ninggalin keluarga, istri, ninggalin orang-orang yang kita cintai itu kadang sedih. Tapi kata malaikat nggak usah sedih, nggak usah sedih, nggak usah takut, nggak usah sedih. Kemudian bergembiralah dengan apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada Allah. Begitu Pak ya. Makanya pas kita keluar rumahnya itu senyum Pak. Enak itu ya. Enak betul Pak ya. Senyum gitu Pak ya. Karena sakaratul maut itu dahsyat Pak ya. Orang tuh harusnya kelihatan matanya melotot, nyengir gitu kan. Tapi kok malah senyum gitu kan. Seperti itu karena apa? Kita merasakan panggilan malaikat yang memberikan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin tersebut. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan ini diserukan ketika orang mukmin sedang sakaratul maut, dan sebagian mengatakan ini diserukan ketika orang beriman dibangkitkan di hari kiamat nanti Pak ya. Seru. Ini dua-duanya terjadi. Kalau kata Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Aisyah Tafsir, ini seruan ini berlaku ketika sakaratul maut dan ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Irji'i ila rabbiki. Setelah diteru wahai jiwa yang tenang, mana kita? Irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyah, dalam kondisi dirimu ridho, kan? Ridho kepada Allah. Jadi hati kamu tuh nggak ada kecewa, nggak ada mangkel, nggak ada apa, pokoknya ridho sama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Atas perlakuannya yang lembut, atas kebahagiaan, kemudian apa? Pengampunan, kemudian juga apa? Karunia dari Allah dimasukkan ke dalam surga. Mardiyah, dan diridhoi. Jadi orang mukmin tersebut jiwanya itu diridhoi, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Makanya di sini jiwa seorang mukmin itu harus ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Menakdirkan terjadi wabah COVID atau pandemi COVID-19 ini gitu, Pak. Kemudian ada PPKM sampai menghambat berbagai macam upaya usaha bagian saudara-saudara kita. Kemudian karena corona tapi menjadi juga karena PPKM, nggak bisa jualan, nggak bisa kerja, nggak bisa jadi nafkah gitu Pak. Nah ini meskipun ini datangnya benar-benar menghambat kita, itu kan benar-benar memberikan satu pukulan yang keras kepada kehidupan kita, khusus ekonomi kita gitu Pak. Tapi tetap kita terus ridho dengan apa yang Allah putuskan ini Pak. Dan jangan lupa untuk bersyukur Pak ya. Jangan lupa untuk bersyukur. Karena syukur itu apa Pak? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi. Jadi seperti itu Pak. Jadi meskipun kita dalam kondisi pandemi, dalam kondisi usaha banyak yang lesu, banyak yang gagal bahkan gulung tikar, bahkan banyak yang dikeluarkan dari pekerjaannya, tetap kita mesti bersyukur atas nikmat yang ada. Karena apa? Karena janji Allah barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya Pak. Akan ditambah nikmatnya yang ada akan Allah pertahankan, bahkan yang belum ada akan Allah tambahkan. Kita bersyukur gitu kan. Jangan protes, jangan apa? Jangan berkeluh kesah banyak-banyak. Kalau berkeluh kesah sekali dua kali nggak apa, tapi juga perbanyak syukur, imbangi dengan syukur yang lebih banyak lagi seperti itu. Dengan begitu insya Allah janji Allah itu tidak akan pernah mungkir gitu Pak ya, tidak akan pernah diingkari, pasti Allah Taala akan menambah nikmat kepada orang yang ridho. Jiwa orang itu ridho, banyak ridho dengan apapun keputusan Allah. Makanya ketika dipanggil oleh Allah, radiyah, dia ridho kepada Allah dengan apapun yang Allah berlakukan dalam hidupnya, dia ridho. Mardiyah, dan dengan ridhonya kepada Allah, Allah pun ridho kepada mukmin atau jiwa mukmin. Gitu baik. Makanya fadkhuli fi ibad, setelah dipanggil dengan panggilan yang lembut, dengan panggilan yang menenangkan, kemudian Allah mempersilahkan apa? Fadkhuli fi ibadi. Sekarang masuklah kalian ke dalam barisan hamba-hambaku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku yang soleh.
Nah, di sini ada kalimat ibadi hambaku, disandarkan kepada Allah. Ini bentuk tasyrif atau kemuliaan seorang hamba ketika disebut hamba Allah atau hambaku. Ketika disandarkan kepada Allah berarti itu kemuliaan dari Allah untuk hamba tersebut. Jadi masuklah engkau ke dalam barisan hamba-hamba. Dan ini yang pernah saya bilang, Pak, ya. Kemuliaan dari Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah nanti itu di surga apa? Di surga itu kalau dibariskan, Pak, ya, kalau dibariskan itu ada 120 barisan di surga. Itu semuanya totalnya dari berbagai macam umat. Dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman itu kalau dibariskan barisan ahli surga itu jumlahnya ada 120 barisan. Dan umat Nabi Muhammad dikasih kuota 80 barisan. Besar di umat Muhammad SAW. Sisanya itu yang 40 barisan itu umat Nabi dari berbagai macam Nabi dan zaman. Itu kuota kalian semua terus abrek-abrek Nabi itu aja 40 barisan. Tapi buat umat Nabi Muhammad dikasih kuota 80 barisan. Banyak kalau gitu, Pak, ya. Itu merupakan kemuliaan dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kita dipanggil, diajak masuk ke dalam barisan hamba-hamba Allah yang soleh, dan wadkhuli jannati, ini ending yang paling happy itu. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kalau sudah masuk surga, sudah selesai urusan. Di surga nggak ada lagi yang namanya sakit, nggak ada mati, nggak ada tua, nggak ada bencana, nggak ada musibah. Pokoknya hidup kekal dengan penuh kenikmatan yang luar biasa. Di situ, Pak, ya, kita tiduran di taman, tiduran pinggir sungai, jangan takut ada kelajengking di sana, Pak. Nggak ada duri, Pak, ya, nggak ada hewan-hewan berbisa berbahaya, nggak ada, Pak. Guling-guling juga di padang rumputnya aman, Pak, nggak bakal kenapa-napa. Di situ kita pengen apa juga jadi ada, Pak. Mau ini mau apa pokoknya ada, tersedia, bahkan lebih dari yang kita bayangkan, Pak, ya. Di sana ada surga, tempat yang indah, ada istana, minuman yang segar, makanan yang nikmat, buah-buahan yang bermacam-macam, Pak, ya. Kemudian juga ada istri-istri yang cantik, Pak, ya, yang belum kesampaian di dunia atau belum sampean dua di sana bisa dikasih 70 lebih, Pak. Silakan, Mas, Pak, ya. Iya. Dan saya pernah baca dalam hadis, Pak, katanya ahli surga itu, Pak, ya. Jadi makin lama bidadarinya makin cantik, terus kita juga makin ganteng, Pak. Jadi kalau bisa bentar ketemu tuh tambah cantik, Pak. Jadi kalau misalnya istrinya ke pasar, di surga ada pasar, Pak. Tukul jannah, pasar surga. Jadi kalau istrinya ke pasar pas pulang, loh, istri abang jadi tambah cantik aja, pergi ke pasar kok pulang-pulang jadi tambah cantik, loh. Abang juga jadi tambah ganteng katanya. Gitu, Pak. Jadi makin hari itu makin kelihatan cemerlang, makin kelihatan cantik, kelihatan ganteng, sehingga cinta itu semakin bertambah. Begitu dalam hadis, Pak, ya, seperti itu. Nah, ini dan tentunya nikmat yang luar biasa ini, Pak, harus dibayar dengan dengan ibadah, dengan kesabaran, dengan keridhaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuh, Pak, kalau kita ini, Pak, ya, kalau kita menerawang jauh, Pak, orang yang paling bahagia, paling tenang, paling aman, jauh dari segala macam hiruk-pikuk kisruhnya dunia adalah Nabi dan para sahabatnya alam barzah. Mereka sudah merasakan kebahagiaan yang abadi, Pak. Di dunia yang masih perang dengan corona, masih dengan ini itu dengan sebagainya, dengan APD, dengan macam-macam, dengan ekonomi, dengan carut marut segala macamnya, dengan segala macam kekisruhan, kekacauan dan segala macamnya, mereka sudah wah, ya Allah, sudah tenang luar, nggak ada mati, nggak ada sedih, nggak ada sakit, nggak ada susah, nggak ada risau, nggak ada, pokoknya udah nyaman banget di alam barzah. Cuman untuk dapat seperti itu ada apa, Pak? Ada maksud bayar, Pak. Sahabat Nabi, bayangkan, Pak, di tengah teriknya panas yang luar biasa, Pak, ya. Perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk itu kan mereka berjalan sampai 40 km ke Tabuk. Dan di sana tuh gurun Sahara yang sangat panasnya itu, Pak, bisa tengah, apalagi kita lagi tahu kali, Pak, ya. Kalau pas lagi musim panas bisa 50 derajat Celcius. Kalau musim 55, berarti setengah api kompor, Pak. Di sana, Pak, ya. Jadi kalau naruh telur di atas batu di sana lagi musim panas-panas, ini kali telurnya, Pak, ya. Gitu. Itu sahabat Nabi jalan kaki, Pak. Jalan kaki 40 km dengan kondisi yang panas, perbekalan sedikit, minum yang sedikit. Terus ke Tabuk buat apa? Bukan buat berenang, bukan buat camping, bukan buat makan-makan, pesta, bukan buat ke puncak enak-enakan karaoke, bukan. Tapi di sana buat perang, Pak. Buat menegakkan agama Allah. Udah jalannya capek, jauh, mas tenaga, nyampe ke sana bukannya happy-happy, bukannya
pelesiran, malah berantem bunuh-bunuhan. Ya Allah, itulah perjuangan seperti itu harus dibentuk. Nah untuk kita pun kita ada perjuangan ketika waktu sholat gitu kan, kita harus mengorbankan, kita bangun kita harus sholat. Ketika waktunya ngaji kita harus duduk sambil merasakan mungkin kesemutan termasuk ukuran, kita paksain deh, ngantuk kita paksain, ini mahar untuk membayar surga. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang dipanggil dengan panggilan ini. Ya Rabbal Alamin. Kenapa dikatakan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Karena pada hari itu ketika jiwa-jiwa orang kafir dan durhaka mereka gelisah, takut, shock, setengah mati melihat bagaimana huru-hara kiamat, melihat bagaimana huru-hara jahanam, oleh Allah mereka orang-orang beriman dijauhkan dari huru-hara tersebut, kemudian diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda nikmat yang akan kepada mereka. Makanya wajahnya berseri-seri, jiwanya tenang, hatinya juga tenang. Pokoknya bahagianya itu gak ada banding. Kalau gitu dari mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Masya Allah, barakallahu fiikum, luar biasa. Bagus, yang sayangnya juga bagus, gunanya, dan idghamnya terbaca dengan sangat bagus. Barakallahu fiikum wa jazakallah. Lanjut kita ke silakan. Iya. Mutmainnah di situ toknya mantulkan bayang mutmain. Lihat itu ada panggilannya. Irji'i, ainnya diperjelas irji'i. Irji ila rabbi. Ilahnya di situ tidak ditekan baik, ilah aja, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah. Kan gitu ya Pak, mardiyah. Tekan lagi dikit Pak, mardiyah. Bagus. Fi'nya panjang, fi ibadi. Bagus sekali, fi ibadi. Iya. Masya Allah, wadkhuli jannati. Masya Allah, tadi bacaannya bagus. Makhluknya tadi Masya Allah banyak yang bagus. Kemudian gunanya, tasbihnya, qalqalahnya itu terbaca dengan baik. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Lanjut ke Mas Dikit. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iya, Masya Allah. Tadi sedikit Mas Mika pada kata wadkhuli fi ibadi, ainnya di situ diperjelas wadkhuli fi ibadi ainnya ya. Nah, itu dia ainnya jelas. Kemudian dari juga gunanya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Mas. Pak Priyo mau coba baca?
Pak Dedi juga ada, Masya Allah. Silakan kalau itu Mas kiri dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Dedi juga masuk nih. Oh iya Pak Dedi, Masya Allah. Ahlan Pak Dedi. Ya. Mau coba baca Pak? Boleh. Boleh deh, silakan ya udah. Kita persilakan jemaah online kita dulu. Ayo, saya dulu Pak Dedi dulu Ustaz. Saya dulu Pak Dedi dulu. Ustadz. Ya silakan Pak. Iya. Pak Priyo apa saya? Saya. Pak Priyo dulu. Ya, Pak Priyo dulu ya. Mana soalnya? Oh iya, Yang di Lamongan. silakan Pak. Tafadhol Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Ya ayyuhan nabiyyi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Iya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Priyo. Insya Allah yang di Lamongan dapat berkah ini dari bacaan yang dibaca Insya Allah. Barakallahu fiik Pak Priyo, bacanya tadi bagus. Makhrajnya jelas. Gunnahnya juga gitu. Kemudian kol-kolnya juga bagus Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Priyo. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Salam kepada yang di Lamongan Pak Priyo ya, keluarga. Insya Allah. Ya, kalau gitu silakan. Setelah Pak Priyo lanjut ke Pak Dedi. Ya. Silakan Pak Dedi, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Masya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Dedi. Bacanya tadi bagus. Makhrajnya tadi jelas. Panjang pendeknya juga tadi bagus. Gunnahnya, kemudian kol-kolnya terbaca dengan sangat baik. Mudah-mudahan nih ayat yang dibaca pada jadi makin apa? Jadi bisa ningkatin imun. Amin. Bisa mengusir yang namanya penyakit corona dan lain sebagainya insya Allah. Dan jadi berkah. Amin. Jadi yang membacakannya dan mendengarkannya. Amin. Insya Allah ya Rabbal Alamin. Syukron wa jazakallahu khairan katsiran Pak Dedi. Salam dengan teman-teman yang di situ Pak Dedi ya. Ya, keluarga Pak Ustadz. Oh, Satu keluarga. Iya, istri sama anak saya Pak Ustadz, bertiga. Semuanya insya Allah Pak. Mudah-mudahan bacaan Quran jadi obat, jadi syifa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu tadi jamaah online sudah baca Pak Priyo dan Pak Dedi. Sekarang kita kembali ke jamaah offline kita. Silakan Mas Kiri, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyatuhan gitu. Oh iya. Ya ayyatuhan Iya. Ya rabbiki radiyatan wadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik Mas Kiri. Jadi bacaannya lancar, kemudian makronya juga tadi bagus. Yang pendeknya gunnah kol-kolanya terbaca dengan baik sekali. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran Mas Kiri ini. Alhamdulillah. Kalau gitu dari Mas Kiri kita langsung ke Mas Adi. Silakan. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ya. Ila rabbika radiyatan mardiyah. Iya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iya, masya Allah, Mas Habib. Bacanya tadi lancar, makhrajnya tadi bagus, panjang pendeknya, gunnahnya, kemudian tadi kol-kolahnya semuanya terbaca dengan jelas. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Lanjut dari Mas Habib kita ke Pak yang kesini. Iya. Iya. Radhi, di situ Allah ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi Pak, irji'i. Nah, radiyatan mardiyah. Wadkhuli wa di situ Pak, wadkhuli. Ya, bagus. Tinggal di wadkhuli di situ dalnya kalau hisbah ya, tulis wadkhuli. Kemudian jannati, naknya pendek, jannati, naknya pendek tapi n-nya itu dilamakan jannati. Oke Pak, wadkhuli jannati. Nah, itu bagus Pak, masya Allah. Ya. Tadi masya Allah bacaannya Pak Yanto lancar. Makronya banyak yang sudah bagus. Dan panjang pendeknya sudah dikoreksi dan betul tadi. Dan tadi juga kol-kolahnya serta benar. Dikoreksi dan bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Allah alhamdulillah. Itu dari Pak Yanto kita ke Pak RS. Silakan. Iya. Iya. Ya ayat Tuhan itu ada tuh ya Pak. Ya, tadi langsung ditekan banyak kenunya ya ayat Tuhan, jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Langsung Pak, ya ayat Tuhan nafsul, Tuhan nafsul. Betul, mutmainnah. Ini juga nunnya mutmainnah. Ya. Betul. Irji'i ila rabbiki. Rabbiki di situ Pak. Radiyatan. Ya, mardiyah ya. Nah, itu dia pembuat tulisan nanti, masya Allah. Jadi bacaannya lancar Pak ya. Kemudian tadi panjang pendeknya sudah bagus dan makronya sudah dikoreksi tadi betul. Kemudian ila rabbiki juga dikoreksi dan betul. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Khairatnya masya Allah. Lanjut dari Pak RT kita ke Pak Jani. Silakan Pak Jani. Ya. Iya. Iya. Ini.
Ro-nya di situ panjang Pak. Radiyatan mardiyah. Iya, radiyatan mardiyah. Iya. Iya, masya Allah Pak. Iya. Nah, tadi bacaannya bagus, Pak. Ya, lancar makronya tadi bagus. Kemudian panjang pendeknya juga dikoreksi dan betul tadi. Kemudian kolkolahnya, gunahnya tadi terbaca dengan baik. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Jazakallahu khairan katsiran. Pak Jarni, Pak, masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut dari Pak Jarni kita ke Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Afdal. Kalau Pak Haji mutmain. Ya. Kemudian hamzah Pak Haji mutmain. Betul. Ya, iya. Iya, nah itu dia masya Allah Pak Haji. Hanya lancar, makronya tadi juga bagus, panjang pendeknya udah pas, gunahnya kolkolahnya terbaca dengan baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah sudah selesai Pak ya, mudah-mudahan ayat yang kita baca menjadi obat untuk penyakit lahir batin kita, syafaat buat kita insyaallah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.